pengecekan medis terhadap adiknya. Sampai hari ini adiknya itu masih trauma, di mana adiknya tersebut persis berada di samping korban. Nah, hal-hal seperti inilah yang masih menjadi gusar pihak korban, terutama orang tuanya. Saya berikan semangat. Kita percayakan Bapak kepada penegak hukum, yang insya Allah hukum ini tetap berjalan. Ya. Halo pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, Inspirasi Kalbar kembali hadir bersama Anda dari Kalbar untuk Indonesia. Pada hari ini saya sudah bersama kuasa hukum dari keluarga korban ya, dan kita akan mengulas seperti apa perkembangan kasusnya hingga pada hari ini. FN merupakan mahasiswi berusia 22 tahun meninggal dunia setelah jatuh dari pusat kebugaran atau KJN di Jalan Paris 2, Kecamatan Pontianak Tenggara pada tanggal 18 Juni 2024. Hampir 1 bulan pasca kejadian, satupun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Lantas apa kata keluarga korban terhadap penanganan kasus ini? Hari ini saya sudah bersama penasihat hukum keluarga korban, yaitu Bapak Sumardi M. Nur. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya. Nah, bisa dijelaskan, Pak, saya panggil Pak Sumardi aja, Pak ya. Sampai hari ini, seperti apa, Pak, perkembangan dari kasus tersebut, Pak? Pertama-tama yang kami lihat dan kami amati, kami sebagai tim kuasa hukum kantor advokat Sumardi M. Nur, Puspalino, dan Ruhermansyah mendampingi orang tua korban ini dengan tanpa memungut biaya dalam bentuk apapun. Itu pertama. Karena ini panggilan hati kami. Baik. Dalam kaitan kasus tersebut, perkembangan hukumnya, kami juga selaku tim kuasa hukum memberikan apresiasi kepada pihak penyidik, yang mana sampai hari ini proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Pontianak sudah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Baik. Nah, sepanjang dalam perjalanan penyidikan tersebut, di mana sepanjang sepengetahuan kami yang disampaikan oleh penyidik pada saat itu, di mana saat itu pada tanggal 14 Juni, kalau tidak salah ingat saya, itu pemeriksaan kemarin, penambahan BAP daripada orang tua tersangka, itu sudah 11 saksi yang terperiksa. Nah, sampai hari ini kami memenuhi panggilan penyidik pada saat itu sesuai dengan surat SP2HP pada tanggal 14 Juni 2024 tersebut, di mana klien kami sudah dimintai tambahan keterangan. Dan keterangan yang tersebut sudah disampaikan oleh penyidik, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi saksi pada saat itu. Kejadian awal dari kasus ini seperti apa sih, Pak? Biar juga publik mungkin masih ada yang belum tahu persis dari kejadian itu. Kejadian itu bermula sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh orang tua korban kepada saya, yang mana almarhum ini sudah biasa nge-gym di tempat tersebut, dan pada hari itu, hari-hari sebelumnya, almarhumah ini sering nge-gym bersama orang tuanya juga. Nah, pada saat hari naas tersebut, orang tuanya terlalu lelah, mungkin waktu itu ngantuk, sehingga diajak almarhum untuk nge-gym di tempat tersebut, tidak terlaksana. Akhirnya almarhumah berangkat dengan pacarnya, dengan adiknya, terus adik pacarnya, yang saya dapatkan informasi dari orang tua korban. Adik pacarnya? Adik pacarnya. Oh ya, sama pacarnya itu? Sama pacarnya itu. Selanjutnya mereka ya langsung ke tempat nge-gym tersebut. Dan pada saat itu yang saya ketahui dari pihak korban, di mana setelah beliau almarhumah masuk ke tempat treadmill tersebut, sudah di setting dan lain sebagainya untuk siap untuk dipakai. Cowoknya tersebut turun ke bawah. Nah,
ngejim lah mereka. Sama-sama ngejim, termasuk adiknya juga. Kalau cowoknya di bawah, Ngejim di bawah. Ngejim di tempat yang sama tapi di bawah. Ya. Adiknya? Adiknya di samping yang bersangkutan. Sama-sama ngejim juga. Oke. Nah, selanjutnya pada saat itu terjadilah hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat itu. Korban bukan terjatuh, kalau kita lihat itu terpental. Ya, terpental mungkin karena capek dan lain sebagainya, sehingga langsung nyeblos ke jendela di belakang, posisinya di belakang korban waktu itu. Setelah itu dia jatuh, apakah dia langsung meninggal dunia seperti itu, Pak ya? Nah, informasi yang kami dapatkan dari klien kami bahwa yang bersangkutan korban sempat dibawa ke rumah sakit terdekat. Ya. Pada saat itu dalam keadaan masih bernyawa, bernapas. Setelah dibawa ke rumah sakit, baru dinyatakan yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dan pada saat almarhumah itu ngejim di tempat tersebut dalam kondisi sehat walafiat. Sehat walafiat. Di sekitar kegiatan itu juga ada pengunjung lain yang sedang berolahraga, Pak ya, waktu itu. Kalau dilihat dari rekaman video itu jaraknya agak jauh. Di mana hanya nampak mungkin itu posisi adiknya waktu itu. Nah, saya juga di sini merasa prihatin di mana orang tua korban ini, beliau juga sebagai ayah, beliau juga sebagai ibu, di mana almarhum itu dirawat oleh orang tua korban semasa usia kurang lebih 4 tahun hingga kejadian ini. Dan mereka ditinggalkan ibunya, berpisah, ada proses perceraian antara ibu dan bapak tersebut. Jadi bapak ini luar biasa untuk mengobati apa yang terjadi terhadap anaknya, memang sulit untuk dan saya sampai hari ini masih memberikan support kepada beliau, baik secara hukum maupun secara moral. Saya beri semangat beliau. Nah, terutama lagi yang masih perlu kita lakukan pengecekan medis terhadap adiknya. Sampai hari ini adiknya itu masih trauma, di mana adiknya tersebut persis berada di samping korban. Nah, hal-hal seperti inilah yang masih menjadi gusar pihak korban, terutama orang tuanya. Saya berikan semangat. Kita percayakan Bapak kepada penegak hukum, yang insya Allah hukum ini tetap berjalan. Karena ya alhamdulillah, pertama kami sebagai pihak penasihat hukum korban dan atas nama korban mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sangat antusias melakukan pemberitaan ini, sehingga publik yang tidak mengerti dan tidak mengetahui informasi kejadian tersebut secara nasional dapat mengetahui kejadian tersebut. Tadi yang bersangkutan korban bersama adiknya dan pacarnya juga orang tuanya sering berolahraga seperti itu, Pak. Apakah yang korban juga sudah terbiasa menggunakan alat treadmill itu, Pak? Berdasarkan keterangan adik dan orang tua korban sering dan memahami menggunakan alat treadmill tersebut. Nah, pada saat kejadian juga ya saya pikir mungkin beliau seperti biasanya lah. Para pengguna gym di situ ya seperti yang ada kan itu. Nah, sehingga terjadilah hal seperti yang kita ketahui saat ini. Baik. Pasca kejadian itu dan korban sekarang hampir sudah memasuki hampir 1 bulan, Pak ya, pasca kejadian itu. Nah, apakah dari owner atau pemilik usaha itu sudah pernah mendatangi keluarga korban ataupun menghubungi melalui seluler seperti itu, Pak, sampai saat ini? Sampai saat ini peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 18 Juni tahun 2024 ya. Sudah kurang lebih 30 hari. Pihak gym sendiri pada saat itu sempat mengantar korban di rumah sakit. Yang mengantar ownernya langsung atau dia mengutus orang lagi? Orang lain. Orang lain, tapi ownernya ada di tempat pada saat itu.
yang selanjutnya jenazah dibawa ke rumah sakit. Nah, sebelum jenazah dibawa ke rumah, bapak almarhumah ini mempunyai bapak sambung. Ya. Nah, bapak sambung inilah yang membuat pengaduan terlebih dahulu ke Polres sehingga almarhumah dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan. Waktu itu sudah didampingi oleh penasihat hukumnya? Ya, belum, kami belum tampil waktu itu. Baik. Jadi hasil otopsi itulah berdasarkan pengaduan dari bapak sambung tersebut. Nah, sehingga sampailah pemakaman dan lain sebagainya. Ini pihak JIM sampai hari ini masih belum membuka ruang untuk melakukan permintaan maaf secara lisan maupun tulisan. Nah, sering yang bersangkutan datang ke rumah berdasarkan keterangan dari klien kami, yaitu orang tua korban, Bapak Slamet menyatakan ke saya bahwa sering datang ke rumah, meminta berbicara, tapi tidak ada ujung pangkalnya. Apa yang harus dijadikan penyelesaian dan apa yang harus dilakukan mereka. Ya. Jadi pada prinsipnya orang tua korban ya welcome saja kan itu. Karena dalam hal ini, kalau kita ngelihat pasal yang ditetapkan oleh penyidik, SP2HP ini pasal 359 ini sudah jelas di dalam SP2HP penyidik ini, pasal tersebut sudah tercantum. Artinya dalam hal ini pihak pengelola, kalaupun ada tali asi, kalaupun ada perhatian kepada pihak korban, hanya sebatas memberikan ucapan berlangsung kawah. Artinya pidananya tetap jalan sampai hari ini, karena ini bentuk kelalaian kan itu. Nah, sampai hari ini pihak korban belum ada memberikan pihak keluarga belum ada menerima kata maaf dan pemberian santunan dalam bentuk apapun dari pihak pengelola. Artinya sudah 1 bulan, satu kata pun permintaan maaf belum ada disampaikan. Kalau untuk perkataan maaf yang saya konfirmasi tadi pagi, saya sempat konfirmasi karena pagi Jumat ini saya selalu memberikan semangat kepada orang tua tersebut. Pak, ikhlaskan anak Bapak karena Allah lebih tahu lagi dan sayang dengan anak Bapak. Saya berikan semangat dengan beliau dan saya tanya, apakah sudah ada kata permintaan maaf secara lisan? Saya belum dengar, Pak. Atau saya mungkin hilaf dan lain sebagainya, sampai hari ini belum. Dan ada utusan yang bersangkutan menemui saya pada saat itu membawa info bahwa ada yang disampaikan dalam bentuk angka materi yang tidak perlu saya sebutkan di sini, yang rasa-rasa saya tidak rasional. Dan kami tidak menolak, kami juga tidak menerima, dan kita sampaikan kepada pihak korban. Pihak korban cukup tersenyum saja, dan kita masih menunggu upaya apa yang dilakukan oleh pihak Kajim tersebut. Dari ownernya. Dari ownernya. Baik. Sering berjalannya waktu, Pak. Bagaimana dengan status hukum terhadap kasus ini, Pak? Tadi kan permintaan maaf juga belum ada, juga hal-hal lain yang disampaikan oleh owner juga belum. Dan laporan ini sudah ditangani di Polresta Pontianak. Seperti apa kasusnya sampai saat ini? Kalau saya melihat kasusnya sampai hari ini, pada saat itu kami sempat berkomunikasi dengan salah satu penyidik di Polres waktu itu, pada saat penambahan berita acara perkaranya. Saya pertanyakan ini kasusnya berjalan, bahkan pihak penyidik akan memanggil beberapa instansi pemerintah. Nah, proses lidik dan sidiknya ini sudah dilaksanakan oleh pihak penyidikan sesuai dengan SOP yang ada. Nah, kami juga sekali lagi memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian. Artinya, mungkin masyarakat bertanya-tanya, kok cerita ini sudah 30 hari belum ditentukan tersangkanya. Betul. Tapi masyarakat juga perlu kita jelaskan, untuk menetapkan tersangka ini tidak semudah apa yang kita inginkan, karena ini ada prosedur. Itu yang saya dapat saya sampaikan. Dari kasus tadi ada berapa orang Pak yang diperiksa, Pak? Baik dari pihak pengelola ataupun pihak terkait, termasuk pihak keluarganya sendiri, Pak? Kalau tidak salah informasi terakhir pada saat itu tanggal 14 bulan 2 itu kami ada ke Polres mendampingi orang tua korban. Penyidik menyampaikan saksi sudah 11 saksi yang diperiksa. Nah,
kemungkinan besar saksi-saksi yang lain dari pihak pemerintah akan diperiksa juga, akan dipanggil juga berkaitan dengan pengelolaan Kajim tersebut. Termasuk dari pihak keluarga siapa-siapa Pak yang dipanggil? Dari pihak keluarga, orang tua korban itu. Dari pihak keluarga orang tua korban sudah dilakukan pemeriksaan, yaitu penambahan BAP, adik korban, pacar korban, yang saya ketahui itu sudah dilakukan pemeriksaan, dan termasuk ayah sambung korban juga sudah diambil keterangan oleh penyidik. Berarti ada dari berapa saksi itu mungkin ada pemanggilan sampai 2 kali untuk melengkapi keterangan perkara itu Pak ya? Untuk pemanggilan para saksi pada tanggal 14 itu sudah dipenuhi dari pihak penyidik maupun pihak kami sudah memenuhi pemanggilan tersebut. Artinya ada berapa belas tadi Pak yang dipanggil saksi tadi? Yang pada saat tanggal 14 itu yang saya dengar pada saat itu 11 saksi yang sudah diperiksa. Apakah mungkin menurut Bapak sebagai PH-nya akan ada pemanggilan terhadap saksi lain dari pengembangan dari kasus ini nantinya? Dari pengembangan kasus ini sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh penyidik akan memanggil beberapa saksi lagi, terutama dari pihak pemerintah kota. Itu yang akan dipanggil pada saat itu, yang saya dengar informasinya. Artinya baru akan dipanggil gitu Pak, informasi saat itu. Nggak tahu sekarang kalau sudah diproses atau belum. Belum ada informasi dari pihak penyidik Pak ya kepada PH? Belum ada. Baik. Nah, dari kasus ini Pak, menurut dari pihak keluarga korban, Bapak sebagai penasihat hukumnya, pasal apa yang dapat diterapkan baik pada pengelola ataupun pihak yang mungkin harus bertanggung jawab dalam kasus ini? Dalam kasus ini, yang menjadi tuntutan Bapak sebagai PH ya? Kami sebagai PH, mewakili orang tua korban, meminta proses hukum ini sesuai dengan seadil-adilnya. Itu amanah dari orang tua korban kepada kami. Dan penerapan kasus yang diterapkan ini sesuai dengan SP2HP ke pihak penyidik, ini ditetapkan pasal 359 KUHP. Artinya kalau kita merunut dalam kasus ini, kalau pasal tersebut diterapkan oleh penyidik, maka ancamannya 5-10 tahun, paling rendah 1 tahun. Siapa yang ditetapkan menjadi tersangka? Artinya bisa saja ini kelalaian dari pihak pengelola, atau ada pihak-pihak lain. Baik. Selain dari pasal yang Anda sebutkan tadi, apakah memungkinkan pasal lain juga bisa dikenakan? Kalau penyidiknya jeli, ini pasal tata ruang juga mungkin dapat dikaitkan dalam dalam kasus tersebut. Karena kalau ini kita lihat ini kan dasarnya ini kan dasar kecelakaan ini. Tapi dasar hukumnya kan akan kita cek bersama-sama. Apakah tempat itu layak untuk dilakukan olahraga seperti gym dan lain sebagainya di situ. Nah, ini pasal tata ruangnya harus masuk di sana kan itu. Baik. Informasi yang kami terima bahwa dari Polresta Pontianak juga terus mencari alat-alat bukti untuk melengkapi perkara ini. Nah, menurut Bapak, alat bukti yang sudah disita oleh pihak penyidik saat ini apakah sudah memenuhi untuk unsur hukum, Pak? Sesuai dengan pandangan hukum kami selaku praktisi hukum, ketika berbicara tentang alat bukti ini, 2 alat bukti ini sudah menjadi kekuatan hukum untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Berkaitan dengan kasus Kajim ini, treadmill yang dipakai oleh korban, sempat saya tanyakan dengan penyidik, sudah dijadikan alat bukti di Polres. Nah, tentunya kalau menurut asumsi saya, alat bukti ini kan dapat dijadikan tambahan baju korban pada saat dipakai saat itu. Artinya 2 alat bukti sudah mencukupi. Kalaupun pihak penyidik akan melakukan penambahan alat bukti, ya ini kita kembalikan prosedurnya kepada penyidik. Tadi pakaian korban itu apakah juga disita oleh penyidik sebagai alat bukti juga Pak pada saat itu Pak? Nah, pada saat saya berkunjung mendampingi orang tua korban untuk memberikan tambahan BAP, saat itu belum terlontar. Pada saat itu saya menanyakan, karena menurut saya pihak penyidik sudah mempersiapkan alat-alat bukti tersebut. Tapi saya yakin kemungkinan besar, menurut saya, pakaian korban juga akan dijadikan alat bukti. Pakaian korban bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dasar apa itu yang meyakinkan Bapak bahwa itu bisa
dijadikan alat bukti oleh penyidik gitu, Pak? Karena salah satu unsur pidananya termuat ini kan ada bukti melihat dan mendengar langsung, bukan katanya. Ya. Nah, pada saat alat bukti yang dipakai oleh korban jatuh itu hanya pakaian yang ada, lain dari Pakaian olahraga. pakaian olahraga. Artinya menyatakan beliau almarhumah ini betul jatuh dan menggunakan kostum apa, ini kan bisa dijadikan alat bukti. Ya. Dan ini merupakan hal-hal yang terbiasa dalam tindak pidana kasus, ya contoh soal misalnya kasus pemerkosaan misalnya kan, ketika penyidik melakukan penyelidikan, apa yang diambil oleh penyidik, salah satunya pakaian atau spray di mana tempat kejadian perkara itu terjadi. Nah, tentunya kita kembali lagi kepada peristiwa Kajim tersebut, saya yakin pakaian almarhumah akan dijadikan alat bukti. Baik. Memang kalau kita melihat kasus-kasus tindakan asusila, pelecehan seksual dan lain-lain, memang yang biasa dijadikan alat bukti oleh penyidik ataupun aparat penegak hukum biasanya memang pakaian gitu, pakaian. Pak. Baik, selain dari sanksi pidana, Pak, yang disampaikan tadi dan menjadi tuntutan dari pihak keluarga korban, apakah juga ada sanksi lain yang bisa dikenakan pada pihak-pihak yang menjadi objek tuntutan ini? Kalau kita lihat dari peristiwa hukumnya, 359 KUHP ini kan pidana. Nah, perdataannya kan ini belum masuk, belum muncul. Baik. Tapi ketika proses pidananya sudah selesai berjalan, kami akan melakukan gugatan secara keperdataan terhadap kelalaian yang mengakibatkan menghilangkan nyawa seseorang. Kami akan lakukan upaya hukum ini. Baik. Nah, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas peristiwa yang hingga menghilangkan nyawa korban ini sebenarnya? Nah, kalau berbicara siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa korban tersebut, hukumlah yang menjawabnya ya. Nah, proses hukum sedang berjalan. Akan tetapi sebab akibat dari hilangnya nyawa seseorang ini kan jelas hukum akan memeriksa hal tersebut. Di dalam apa yang disampaikan tadi, di dalam rekaman video itu, ternyata ada seseorang, apakah itu oknum member atau apakah itu owner, kita juga tidak tahu. Dan itu video tersebut ini viral di seantero Indonesia bahkan karena kemarin saya ketemu teman dari Manado, teman dari Makassar, kami kumpul di Jakarta ya, menanyakan saya ceritanya, artinya berita ini sudah seantero di Indonesia, sudah viral sekali. Dan beliau menanyakan ke saya proses hukumnya, saya sampaikan dengan apa yang dilakukan oleh penyidikan. Nah, berkaitan dengan ada seseorang yang membuka jendela tersebut, saya juga sempat menanyakan salah satu penyidik. Sudah terperiksa belum orang tersebut? Sudah terperiksa. Bagaimana proses yang bersangkutan? Penyidik menyampaikan ke saya, ini masih sebatas saksi. Baik. Karena pintu tersebut ketika dibuka, jaraknya 1 jam. Jadi artinya menurut beliau, ini mungkin lepas. Tapi menurut asumsi saya, mau 2 jam atau 3 jam ketika dibuka, kan harusnya ditutup. Betul. Alasan pengelola bahwa pintu itu rusak. Bagaimana pintu itu bisa dibuka? Tentunya pintu itu bisa ditutup. Nah, siapa yang membukanya? Kemungkinan kalau kaca tersebut tidak dibuka, korban tidak separah ini kan itu. Kalau kita berasumsi tentang tayangan video yang begitu viral tentang seseorang yang membuka kaca tersebut. Itu. Nah, tapi dalam artian ini saya masih mengacu ke menjunjung tinggi ajas praduga tidak bersalah dan kita yakin pihak penyidik lebih jeli. Baik. Nah, apakah pemeriksaan terhadap oknum yang membuka kaca itu, penyidik juga mendalami sejauh mana hubungan orang yang membuka jendela dengan si korban? Nah, karena tadi yang Bapak sampaikan tadi bahwa si korban sering berolahraga di situ. Nah, bisa jadi apakah mereka juga memiliki hubungan dekat atau kenal? Kalau sering olahraga di tempat yang sama, atau mungkin tidak kenal wajahnya seperti itu kan, Pak. Nah, apakah nanti akan sampai ke sana juga menggali informasi seputar itu, Pak? Berkaitan dengan pemeriksaan yang bersangkutan, penyidik sudah memanggil yang bersangkutan dan melakukan pemeriksaan sebagai saksi. Kalau tidak salah saya, ya mohon dikoreksi. Sudah dilakukan itu. Nah, untuk penetapan status dari saksi ke yang lain-lainnya, saya tidak berani menyatakan ini penetapan tersangka. Ini hak penyidikan pihak kepolisian. Baik. Yang selanjutnya berkaitan tentang hubungan pertemanan yang bersangkutan dengan almarhumah,
Saya sempat konfirmasi dengan pihak keluarga korban bahwa tidak saling mengenal. Tidak saling mengenal. Dan saya tanyakan kembali kepada pihak korban, dalam hal ini orang tuanya, apakah almarhumah di luar sana ada peristiwa hal-hal lain yang berkaitan masalah pribadi. Nah, sampai hari ini dan sampai kemarin, dari kemarin sampai hari ini jawaban orang tua korban, anaknya tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Baik.